Alhamdulillah saat ini saya kesibukannya di bidang bisnis ya, sebagai entrepreneur lah, yang khususnya di bidang otomotif. Jadi Hmm, saya sejak tahun 2000 sampai sekarang mencoba menekuni salah satu bidang bisnis yaitu eh, pelayanan otomotif, meliputi bengkel mobil, toko ban, ya kan, dan seluruh keperluan-keperluan perawatan mobil lainnya. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 4 cabang, kemudian juga 2 mitra hmm. yang kita garap, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ini kelihatannya saya beberapa waktu lalu setelah pameran di Gontor itu Mm-mm. mendapat request ataupun permintaan dari yayasan, dari pihak Gontor untuk mencoba membuatkan bengkel mobil, toko ban di Ponorogo, yang mana itu semua adalah miliknya Gontor. Kita sebagai kebetulan salah satu alumni yang bergerak di bidang itu diminta untuk men-set up itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa direalisasi. Jadi eh, saya masuk Gontor itu tahun 88, Oke. dan karena saya dari eh, sanawiyah ataupun SMP, jadi ngambil jalur intensif ya. Keluar 4 tahun kan 92. Jadi kita mengalami satu situasi dan kondisi di mana Pak Syukri betul-betul mewarnai selama kita di Gontor tersebut dengan gaya kepemimpinannya dan segala macamnya. Kalau saya boleh eh, simak ataupun boleh ulas sedikit. Jadi kalau tidak salah tahun 85 itu Pak Yai Zarkasi, Imam Zarkasi meninggal, baru kemudian dimulailah kepemimpinan Gontor yang generasi kedua, di mana ada Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai Abdullah Syukri Zarkasi, dan Kiai Haji Soiman Lukmanul Hakim. Nah, jadi artinya kalau 85 itu mulai start kepemimpinan beliau, maka di tahun 88 90 itu menurut saya puncak-puncaknya beliau, dalam artian ide-ide gagasan-gagasan tuh sudah mulai starting gitu. Nah, apa yang saya tangkap dari beliau pertama, dan salah satu yang punya kemampuan manajerial mumpuni itu adalah Pak Yai Sukri. Ya, Pak Yai Sukri. Saya satu itu kan Gontor merayakan 8 8 Windu windu. ya. Di situ terlihat sekali dari berbagai acaranya, tamu undangan yang datang, dan segala macam menunjukkan betapa luasnya jaringan Pak Yai Sukri ya pada saat itu, sehingga kita selaku santri sangat menikmati kondisi situasi yang luar biasa itu pada saat itu. Ya, itu menurut saya salah satu tolak ukurnya lah untuk Ah, melihat bagaimana keberhasilan beliau. Eh, Sebagai seorang kiai yang punya kemampuan manajerial yang sangat mumpuni tadi, maka kita bisa melihat betapa beliau ini satu, ketika punya ide gagasan itu dipersiapkan dan sebaik mungkin, kemudian dijalankan, dan yang paling penting yang ini jarang, beliau kontrol, monitoring, dan controlling monitoring beliau itu luar biasa, sangat detail sekali. Bahkan setiap bagian di Gontor Kala itu selalu sama Pak Sukri itu diminta, mana laporan kamu, update-nya, ya kan? Dan wah, kalau kita nggak menyiapkan data, kemudian melaporkan secara baik, udah habis itu sama beliau tuh. Jadi memang saya punya pengalaman begini, karena waktu itu saya kebetulan mendapat
tugas ataupun ini yang di Itkon, majalah Itkon ya. Jadi eh, pada saat itu berkesempatan untuk mewawancarai beliau. Jadi kita diajak untuk naik mobil Kijang biru itu ya, Kijang Keramat itu. Kemudian alhamdulillah saya pas duduk di depan ya, di samping beliau. Kemudian dikasih pisang waktu itu. Waduh, itu kan kikuk banget kan. Waduh, Masya Allah. Dengan karisma beliau dengan ini, tapi di sisi lain sangat hangat gitu kepada santrinya ya, kepada ya kita kan waktu itu masih dalam tanda kutip masih culun-culun lah. Masya Allah beliau memperlakukan kita ini menginikan kita itu dengan sangat humanis sekali, dengan sangat hangat sekali, dan kita diajak keliling pondok. Nah, kemudian ditunjukkan sama beliau unit-unit usaha pondok, mulai SLAB, KUK, UKK, terus kemudian diajak keliling ke orang kampung. Sampai suatu saat waktu keliling itu ada salah satu petani, saya lupa namanya, kita turun. Kemudian dialog sama beliau. Nah, ini menunjukkan betapa beliau ini dekat sekali dengan masyarakat. Jadi seorang manajer yang mumpuni ketika ada program, ketika ada apa dan segala macam itu beliau kontrol, dan itu jarang sampai sedetil beliau seperti itu ingatannya, ya kan? Beliau ingat kalau misalkan kita laporan kemarin seperti ini, kemudian sekarang kita lapor begini, wah itu udah bahaya itu. Makanya Masya Allah luar biasa ini saya kira, menurut saya beliau ini tentunya Pak Sukri ini meletakkan ya dan mengakselerasi sekaligus pondasi-pondasi kemandirian pondok. Karena kita tahu kan panca jiwa pondok itu kan keikhlasan, kesederhanaan. Kemudian yang ketiga ini kan berdikari. Ya. Nah, yang panca ketiga ini berdikari inilah kemudian beliau betul-betul terapkan dasarnya, kemudian diakselerasi sedemikian rupa dengan percepatannya. Jadi kalau tidak salah tahun 88 itu berdiri PLMPM. Ya, PLMPM itu sebagai sebuah wujud bahwasanya memang perhatian beliau terhadap kewirausahaan maupun terhadap penguatan ekonomi pondok, penguatan kewirausahaan di kalangan alumni itu sangat besar sekali. Dan itu diantaranya satu PLMPM tahun 88, kemudian peristiwa 8 Windu demikian juga. Maka saya mungkin beruntung ya mendapat setruman beliau yang tidak kita sadari pada saat itu, walaupun dengan apa media atau lobby semacam suasana seperti itu, makan pisang ya kan, keliling pondok dengan beliau apa, ternyata Masya Allah ditunjukkan unit-unit usaha begini dan nggak menyangka 92 ke 2016 berarti 24 tahun lah. 24 tahun kemudian saya diminta oleh pondok untuk menahkodai sebuah organisasi baru yang bernama Forum Bisnis IKPM Gontor atau Forbis IKPM Gontor. Jadi, waduh, Masya Allah, saya nggak nyangka, nggak ada dalam pikiran semacam itu seperti itu, Masya Allah. Saya masih punya fotonya, foto waktu di mobil berdua makan pisang. Waktu itu ada beberapa dari Itkon gitu yang ikut ya. Ketika beliau ada kabar meninggal, sebenarnya waktu itu saya sudah berniat ke Gontor untuk menghadiri walimahnya Pak Hidayatullah Zarkasi. Kemudian ada berita itu, saya cari-cari dokumen, alhamdulillah masih ada, dan waduh Masya Allah luar biasa itu setruman beliau dengan hal-hal yang khususnya yang kebetulan sekarang saya geluti, yaitu bidang kewirausahaan, bidang bisnis. Maka alhamdulillah walaupun Forbis ini hadir atau lahir baru setelah atau ketika beliau sakit, tapi saya merasakan bahwa inilah ya visi beliau, inilah gagasan beliau, inilah yang diharapkan beliau. Maka tentunya ini sebuah tanggung jawab yang besar bagaimana kemudian Forbis itu bisa mewarisi
nilai-nilai, mewarisi semangat visi misi beliau khususnya di dalam kemandirian ekonomi pesantren maupun di dalam kewirausahaan bagi para alumninya. Gitu, Ustaz. Yang pertama disiplin. Disiplin ya. Disiplin. Pengusaha itu nggak akan berhasil kalau nggak disiplin. Mendisiplinkan diri itu. Nah, maka kan disiplin waktu, disiplin keuangan, ya kan? Bagaimana kita berkomitmen dengan klien, dengan vendor, dengan customer dan segala macam. Jadi memang nomor satunya kedisiplinan, dan Pak Yai Syukri itu sangat-sangat mengedepankan masalah kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan saya kira nggak ada keberhasilan. Belum juga matang sudah banyak keinginan, ya kan? Antara apa yang didapatkan dengan apa yang dilakukan nggak seimbang. Itu udah repot. Uang perusahaan dipakai buat urusan pribadi, nggak disiplin kan? Ya. Iya. Yang kedua komitmen. Kalau kita mau bekerja sama dengan seseorang atau menilai seseorang, nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat dulu komitmen-komitmen yang sederhana. Bagaimana komitmen menghargai janji, menghargai waktu. Tambah lagi bagaimana ketika dia berjanji terhadap sesuatu yang sifatnya materi maupun non materi. Itu yang betul-betul komitmen. Karena dengan komitmen itulah ya kita menjaga reputasi kita. Seorang pebisnis itu reputasinya. Dia bisa mendapatkan, katakanlah kalau misalkan kita mau mendapat pinjaman dari perbankan ataupun mendapatkan proyek dari mana atau bekerja sama dengan siapa, itu kan otomatis dilihat reputasinya. Dan reputasi itu tentunya berawal dari komitmen-komitmen tadi. Maka kalau seseorang sudah nggak bisa berkomitmen dengan dirinya, dengan janjinya, dengan apa yang diinginkan, maka saya kira seapapun sulit untuk bisa. Jadi disiplin, kemudian komitmen. Yang kedua komitmen. Wah, banyak sekali sepertinya kalau dirumuskan. Cuman saya akan coba langsung pada ini satu tujuan. Di mana bisnis itu bukan tujuan. Banyak orang yang menganggap bisnis itu tujuan. Bagi kita harusnya bisnis itu bukan tujuan. Bisnis itu hanya sebuah wasilah, sebuah sarana bagaimana kita bisa bermanfaat. Maka kalau bahasa Pak Yai Hasan itu, kaya itu penting. Tapi jangan yang penting kaya. Wah, ini dalam sekali. Kaya itu penting. Penting, karena kalau kita kaya, kita bisa banyak berbuat. Kalau kita kaya, kita bisa banyak melembar kemanfaatan. Tapi jangan yang penting kaya. Kalau yang penting kaya kan berarti caranya, prosesnya, ya kan? Apa dan segala macam yang dilakukannya harus berdasarkan itu. Dan tentunya semua itu diarahkan pada kemaslahatan daripada umat, artinya menebar kemanfaatan. Pak Syukri itu meletakkan fondasi sekaligus mengakselerasi, ya kan? Contoh-contoh bagaimana pondok itu harus mandiri, berdikari. Dengan cara menciptakan unit-unit usaha, menjalin kerjasama, ya kan, networking dengan berbagai pihak. Sehingga pondok bisa memenuhi dirinya, ya kan, kebutuhan dirinya dan seterusnya, tidak bergantung kepada yang lain. Termasuk kita sebagai pribadi juga begitu. Ketika kita sudah mandiri, maka kita bisa bebas dari tekanan, dari pengaruh yang katakanlah orang mempengaruhi kita dan segala macam. Tapi justru kita bisa mempengaruhi orang lain. Termasuk pondok pesantren juga demikian. Maka pentingnya kemandirian ini luar biasa.
nilai itu harus terus bisa kita kita wariskan kepada generasi setelahnya. Jadi tidak boleh berhenti. Maka walaupun beliau sudah tidak ada, tapi kita bisa meneruskannya itu dalam sistem. Jadi kita membangun sistem bagaimana supaya kemandirian itu bisa terwujud melalui kaderisasi, bagaimana kita mengkader para alumni agar bisa mandiri. Maka mudah-mudahan dengan adanya Porbis ini bisa mungkin 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang mewarnai bangsa dan umat ini. Seperti itu.